Timnas Indonesia harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara Piala AFF U23. Hal ini terjadi karena tim Garuda dikalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Kekalahan yang pastinya sangat menyakitkan karena itu terjadi di kandang sendiri, yakni Stadion GBK. Kekalahan tersebut juga semakin memperpanjang rekor buruk timnas ketika melawan Vietnam, terutama di level kelompok umur. Intinya, tim Garuda selalu kesulitan saat melawan Nguyen dan kawan-kawan di berbagai ajang yang mereka ikuti. Di balik kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia, tentu ada beberapa momen menarik terjadi. Salah satunya adalah drama yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Drama yang pastinya membuat pemain Indonesia terpancing emosi. Selain itu, Vietnam juga menunjukkan sisi asli mereka, yakni dengan bermain kasar di lapangan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan final Piala AFF antara Indonesia melawan Vietnam. Ya, itu adalah komentar Kim Sang-sik sebelum menjalani laga final melawan Indonesia. Pelatih Vietnam itu menilai timnya sedikit lebih diuntungkan dibandingkan dengan Indonesia. Keuntungan itu terjadi karena sebelumnya timnas bermain selama 120 menit waktu melawan Thailand. Faktor itulah yang membuat Kim Sang-sik menilai jika timnas Indonesia tak akan banyak melakukan perubahan di pertandingan final nanti. Pada akhirnya, laga panas antara Indonesia melawan Vietnam terjadi. Seperti biasa, tim Garuda langsung mengambil inisiatif permainan dan mencoba mencari gol secepat mungkin. Sayangnya, usaha yang mereka lakukan selalu gagal. Malah Vietnam yang mampu mencetak gol lebih dulu setelah tendangan keras dari Nguyen Chong Pong gagal diantisipasi oleh Muhammad Ardiansyah. Vietnam kemudian unggul 1-0 hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, jalannya pertandingan sangat mirip dengan yang terjadi di babak pertama. Intinya timnas Indonesia masih kesulitan menembus pertahanan Vietnam yang cukup kuat. Sementara Vietnam beberapa kali coba melakukan serangan balasan ke jantung pertahanan timnas, tapi ujung-ujungnya gagal juga. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya skor 1-0 bertahan sampai pertandingan selesai. Dan Vietnam resmi menjadi juara Piala AFF U23. Drama kericuhan yang terjadi di tengah pertandingan. Di balik kemenangan didapatkan oleh Vietnam, tentu ada drama yang terjadi. Dramanya tak lain dan tak bukan adalah permainan keras yang mereka tunjukkan. Selain keras, mereka juga suka akting dan melakukan drama. Aksi yang membuat para pemain Indonesia akhirnya ikut terpancing dan beberapa kali emosi melihat trik licik dari para pemain Vietnam. Momen yang akhirnya membuat wasit harus bekerja keras untuk memisahkan kedua kubu. Tak hanya pemain, trik licik ternyata juga ditunjukkan oleh pelatih Vietnam, yakni Kim Sang-sik.
Saat pertandingan hampir selesai, pelatih asal Korea itu terlihat mencoba menghalang-halangi Robby Darwish yang melakukan lemparan ke dalam. Momennya akhirnya membuat Kim Sang-sik mendapatkan kartu kuning dari wasit. Momen itu juga membuat tim kepelatihan timnas juga emosi melihat apa yang dilakukan oleh Kim Sang-sik. Vandenberg kaget dengan budaya sepak bola di ASEAN. Kami akui timnas Indonesia memang layak mengalami kekalahan atas Vietnam. Tapi di sisi lain apa yang ditampilkan Vietnam di babak final benar-benar menunjukkan jika mereka adalah rajanya drama. Hal inilah yang membuat Gerard Vandenberg terkejut. Karena meski cuma ajang Piala AFF, namun tensi pertandingannya sangat panas dan Vietnam rela melakukan cara apapun demi meraih kemenangan. Bahkan cara yang dilakukan Vietnam sampai membuat pemain dan staf kepelatihan timnas emosi. Seperti yang ditunjukkan oleh salah satu asisten Gerard Vandenberg yang harus mendapatkan kartu merah usai terpancing drama yang dilakukan oleh Vietnam. Timnas U23 harus full evaluasi. Dengan kegagalan yang dialami oleh Timnas Indonesia, kini membuat Gerard Vandenberg harus melakukan evaluasi. Jika melihat performa Timnas selama ini, tampaknya Vandenberg harus melakukan evaluasi besar-besaran. Intinya, pemain yang tidak perform dan gagal menunjukkan penampilan terbaik lebih baik dicoret saja. Selain itu, Vandenberg juga harus menyoroti lini tengah timnas yang masih kurang maksimal. Hal ini sangat terlihat di pertandingan final tadi malam, sehingga masalah ini berdampak pada suplai bola ke depan yang biasanya diterima oleh striker. Soal striker, lebih baik Vandenberg mencari pemain lagi yang bisa memberikan dampak nyata di lapangan. Bukan bermaksud meremehkan, kami rasa Hoki Caraka sudah tidak layak membela timnas Indonesia. Sementara Jens Schreven masih mending, dan pemain kelahiran Belanda itu harus dicarikan duet yang sepadan agar lini depan tim Garuda tampil lebih menggigit. Kekalahan hingga menjadi korban drama licik dari Vietnam tentu membuat fans Indonesia kecewa. Maka dari itu desakan untuk keluar dari AFF kembali bergaung. Alasannya adalah Indonesia selalu menjadi korban dari tarkamnya pemain lawan. Lagian Piala AFF juga tidak ada untungnya sama sekali, sehingga keluar dari turnamen itu juga tidak masalah. Soal keluar dari AFF sendiri sebelumnya sempat dibahas oleh Erick Thohir. Namun, Ketua PSSI itu mengaku jika saat ini belum saatnya Indonesia keluar dari AFF. Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Nah, bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender kita. Tapi masih terlalu dini, ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik-titik, ya, nah, mestinya dapat titik-titik, ya, nggak dapat. Lebih lanjut, mari lupakan kekalahan saat melawan Vietnam tadi, karena fokus timnas U23 akan langsung tertuju pada babak kualifikasi Piala Asia yang rencananya dimulai pada awal September mendatang. Pada babak kualifikasi tersebut, timnas Indonesia akan berada satu grup dengan Laos, Macau, dan Korea Selatan. Nantinya, juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia. Sementara juga ada runner-up terbaik yang cuma diambil 4 tim saja. Di babak kualifikasi nanti, beban berat harus dipikul oleh Vandenberg
karena di edisi sebelumnya, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia waktu pelatihnya masih Sinteyong. Jadi itulah cerita dan drama di balik kekalahan Indonesia saat melawan Vietnam di final Piala AFF U23.